الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apabila kebenaran telah datang maka kebatilan pasti akan hilang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai ya Allah, ilah yang kami sembah, tampakkan dan tunjukkan kepada kami kebenaran dan sadarkan kami bahwa itu memang adalah kebenaran. Berikan kepada kami ya Allah kekuatan dan keberanian untuk menegakkannya, dan tampakkan tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah kebatilan, dan beranikanlah kami untuk menolak dan menentangnya. Allahumma falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ibarat Allah, segala pujian kita, apapun kondisi dan keadaan kita pada hari ini, tetap kita haturkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tahmid dan syukur kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala pujian bagi Allah, berkat nikmat dari Allah kita semua masih mampu melakukan amalan-amalan yang saleh. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema yang disampaikan kepada kami untuk dikajikan di pagi hari yang barokah ini adalah ciri-ciri dan identitas para pengikut dan tentara Imam Mahdi. Masyiral muslimin yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akramani wa iyyakumullah. Sesungguhnya Imam Mahdi itu mirip persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memang keturunan kandung Rasulullah yang telah dinubuatkan oleh Nabi bahwa dari cucuku ini nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin umat yang menuntaskan segala problema dan permasalahan. Nabi menunjuk kepada Hasan bin Ali dan keturunannya di belakang hari. Nabi berkata, dia disebut dengan Al-Mahdi. Akhlaknya benar-benar mirip dengan diriku, kata Rasulullah, tetapi bentuknya beda dengan aku. Rasulullah putih, Imam Mahdi warna kulitnya lebih gelap, tapi akhlaknya benar-benar sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushbihuni khuluqan wa la yushbihuni khalqan. Mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan diriku bentuknya. Ibarat Allah yang kami cintai, Al-Mahdi muncul di saat orang-orang beriman sudah hampir-hampir saja berputus asa. Sepertinya seluruh jalan keluar sudah tertutup. Dunia ini terasa sempit.
Atmosfer untuk dihirup seperti sudah kehabisan oksigen. Saat itu tidak bisa ditemukan adanya pintu keadilan. Di mana saja zalim, 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 zalim. Di saat itu beban hidup luar biasa berat. Ujian, tekanan hidup dan kehancuran ekonomi benar-benar mengejawantahkan keputusasaan. Ibarat Allah, ditambah lagi suasana sosial dan moral yang semakin tidak bisa dikendalikan. Yang paling parah itu adalah bersamaan dengan terjadinya pertumpahan darah dan peperangan merata di seluruh dunia, atau boleh kami sebut dengan perang dunia ketiga. Maka ketenangan apa yang bisa didapatkan oleh manusia yang hidup pada saat itu? Syukurnya orang beriman masih ada iman di dalam dadanya, masih ada optimisme yang ada dalam dadanya, dan dia berharap Allah akan mendatangkan kebaikan setelah kesulitan ini. Allah mendatangkan kelapangan setelah kesempitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dia sangat yakin. Dia sangat yakin setelah malam yang terasa panjang dan berat pasti akan terbit fajar dan matahari pasti akan menyingsing. Semua kegelapan pasti berakhir. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan pasti hilang. Katakan, bila matahari sudah muncul, kegelapan pasti akan sirna. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ibarat Allah yang kami muliakan, menjadi pengikut Imam Mahdi adalah sebuah keharusan dan wajib, bukan pilihan. Saya nanti kalau muncul Al-Mahdi, saya nggak usah ikut-ikutan lah, saya di sini aja. Bukan seperti itu. Setiap yang diberi oleh Allah kesehatan dan kemampuan, wajib fardu ain hukumnya baginya, beriman dengan Imam Mahdi, bergabung dengannya, berjuang bersamanya. Bukan pilihan. Saat Al-Mahdi muncul, bergabung dengannya bukan pilihan. Boleh pergi, boleh gabung, boleh bersamanya, boleh juga tidak, bukan pilihan, tapi wajib. Bahkan di dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedia ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Khalid Sa'di Abu Jaib, di sana dinukilkan hadis-hadis Nabi yang menyebabkan para ulama sepakat mengatakan siapa yang tidak bergabung dengan Al-Mahdi, siapa yang tidak beriman dengannya, tidak mau bersamanya dalam perjuangannya, murtad, batal Islamnya, keluar dia dari Islam. Jadi ini bukan pilihan ya, saya mau ikut, saya mau tidak ikut, tidak boleh. Saat Al-Mahdi nanti hadir, seluruh umat wajib bergabung. Tapi luar biasa, merinding kita Pak, sebentar lagi saya bacakan. Ternyata saat Al-Mahdi nanti telah muncul, thulutsu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak bersamanya, tidak mau bergabung dengannya, sebodoh dan gak peduli. Maka merekalah yang sepertiga ini yang murtad, na'udzubillah. Dan tak lama kemudian Dajjal muncul, yang sepertiga ini akan gabung nanti dengan Dajjal, na'udzubillah, na'udzubillah. Nah kaum muslimin, karena materi kita adalah muwasafat atba'ul mahdi, kriteria, sifat-sifat utama yang wajib ada pada calon-calon pengikut yang akan bersama kelak dengan Imam Mahdi. Sifat-sifat ini sesungguhnya sifat-sifat yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Saya ingat Pak, terakhir saya ngaji di sini, ada guru yang kita cintai, Abah Raud. Saya ingat sekali menyampaikan di sini tentang 5 sifat utama para sahabat. Saya ingat itu. Seperti yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah rahimahumullah jami'an. Saya sampaikan 1, 2, 3, 4, 5 sampai syuruk. Ya. Lalu terjadi diskusi. Dan pagi ini sifat sahabat tersebut sudah kita ketahui. Akan tetapi saya lebih kepada sifat-sifat pengikut Imam Mahdi di akhir zaman,
di mana ada sifat sahabat pada mereka dan ada ibarat Allah yang kami muliakan beberapa penekanan di sini. Mari kita ke papan tulis kita, semoga ada yang bawa kertas, bawa pena. Jika tidak bawa, maka pakai HP-nya. Menurut saya pembahasan pagi hari ini akan sangat khusus, akan sangat spesial, ya. Mudah-mudahan ada tekad yang jujur di hati kita. Saya mau memiliki kriteria dan sifat-sifat pengikut Imam Mahdi ini. Sebab Pak, di akhir zaman hak itu betul-betul terang, batil itu betul-betul nyata. Maka kita tidak boleh tegak di garis abu-abu. Harus jelas, terang benar-benaran di atas yang hak atau benar-benar batil. Yang abu-abu pasti keseret ya kepada yang batil. Di akhir zaman yang abu-abu itu adalah munafikun. Baik, bismillah. Mari yang pertama, kriteria Ahlul Mahdi, dan ini adalah kriteria asas para sahabat. Kriteria dasar yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Yang pertama adalah mereka adalah ahlul iman wa tauhid, ya. Ahli iman dan ahli tauhid. Jelas dia mukmin muwahhid, orang beriman yang bertauhid. Apakah ada beda antara ahlul iman wa tauhid? Ada. Ahlul iman, dia mengetahui ilmunya seluk-beluk tentang masalah iman. Dia mengetahui bagaimana seharusnya mengimani rukun iman yang 6, bagaimana dia harusnya berakidah. Wa tauhid, di waktu yang sama dia anti syirik. Dia anti syirik. Jadi ini pengikut yang pertama Imam Mahdi, wajib dia mukmin dan muwahhid. Mukmin muwahhid. Mukmin dia berilmu tentang seluk-beluk akidah, seluk-beluk iman. Bagaimana rukun iman yang 6, dia ilmui semuanya dengan baik. Kemudian di waktu yang sama dia menegakkan hak Allah dalam tauhid. Dia anti mensyirikkan Allah. Jangankan syirik dalam masalah-masalah besar, syirik dalam masalah kecil saja dia sudah anti. Syirik dalam masalah kecil apa contohnya? Ria, itu syirik masalah kecil Pak. Berjimat-jimat, ya, masih percaya dengan hari sial, hari baik, hari buruk, masih percaya dengan langkah baik dengan langkah tak baik dan segala macamnya. Dia semuanya anti ini. Maka ahlul iman wa ahlul tauhid, ciri khas dasar utama, pondasi utama pengikut Imam Mahdi di akhir zaman. Yang kedua adalah ahlul Quran. Ingat sekali lagi, ini juga ciri khas para sahabat, ya. Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Afwan Bapak Ibu yang kami muliakan, ini khuluqan wa ta'atan wa qurbatan. Mereka adalah ahli Quran. Maksud ahli Quran apa? Dia lengket terus dengan Al-Quran. Dia belajar memperbaiki terus cara membaca Al-Quran. Setelah dia belajar perbaiki, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, baca Qurannya benar, dia mulai mentadaburi isinya. Dia mendalami maksudnya, ayat demi ayatnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gelisah dia kalau masih ada ayat Al-Quran yang dia belum paham. Takut dia kalau masih ada pesan-pesan Allah dalam Al-Quran yang dia belum mengerti, yang dia belum pahami, yang dia belum amalkan. Prinsip mereka Al-Quran ini, Al-Quran untuk hudan linnas, bimbingan manusia, bimbingan untuk umat manusia. Dia sadar Al-Quran bukan untuk dibaca-baca saja, bukan untuk didengung-dengungkan, dinyanyi-nyanyikan, bukan untuk dihafal-hafal saja, tapi lebih tinggi daripada itu, Al-Quran untuk diamalkan. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kami belajar ayat Al-Quran 10 ayat, kami belum mau menghafalnya sampai kami memahami isinya dan kami berlomba-lomba mengamalkannya. Barulah setelah itu kami menghafalnya. Ya. Jadi kalau sekarang terbalik, menghafal dulu, entah kapan-kapan memahami. Mahat tahfiz bermunculan di mana-mana, bagus. Tapi sayang,
Sayang sekali tidak banyak pondok pesantren hari ini yang konsentrasinya memahamkan kepada anak-anak, kepada generasi, bahkan pengajian-pengajian juga memotivasi umat lebih hebat untuk mengamalkan Al-Quran daripada hanya sekedar menghafal. Jadi jenjangnya adalah mempelajari tajwidnya, tahsidnya, memperbaiki bacaan kita, baru kemudian mentadabburi isinya, memahami ayat demi ayatnya, setelah itu berlomba mengamalkan, barulah menghafal, barulah mengajarkan. Ya, ini urutannya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sifat sahabat yang nomor 2, sifat sahabat yang saya sampaikan di 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah di sini. Yang nomor 2 yaitu tilawatul Quran. Seluruh sahabat itu menggila-gila dengan Al-Quran. Mereka tak mau lepas hidupnya dari Al-Quran. Di mana-mana Al-Quran. Di mana saja mereka Al-Quran. Duduk Al-Quran, sedang di kebun Al-Quran, sedang di toko Al-Quran, sedang di mana saja Al-Quran. Makanya para ulama dan masyayikh kita di Timur Tengah ditanya, seperti apakah kedekatan para sahabat dulu dengan Al-Quran? Jawaban mereka santai dan itu kuat sekali. Apa jawaban para ulama dan masyayikh kita? Seperti dekatnya umat Nabi hari ini dengan HP mereka. Macam mana dekatnya umat Nabi pada hari ini dengan handphone? Seperti itu dekatnya para sahabat dengan Al-Quran. Kemana-mana Bapak pergi, bawa Quran tidak? Jawab Bu, bawa Quran tidak? Tidak. Bawa HP tidak? Ya. Di mana-mana Bapak berada buka Quran atau buka HP? Buka HP. Dan itu nggak pilih bulu. Mulai dari orang awam sampai ustadz. Ada nggak dalam tasnya Al-Quran? Oh, ada aplikasi Al-Quran di HP. Ya dibukanya kapan? Berapa kali dalam sebulan? Bandingkan itu. Maka pengikut Al-Mahdi, mereka adalah ahlul Quran sejati, layaknya kayak para sahabat. Al-Quran itu adalah nafasnya, Al-Quran itu adalah hiburan jiwanya, dan dia merasa bagaikan ikan dengan air, tak mau dipisah. Sebentar saja mereka sudah berhasil menuntaskan tajwidnya, tahsinnya, bacanya makin lama makin baik. Barulah setelah itu ayat demi ayat dia dalami maksudnya, ayat demi ayat dia tadabburi, dia selami. Untuk apa? Untuk dia amalkan, bukan sekedar dia tahu. Al-Quran untuk diamalkan. Allah mengumpamakan Bapak Ibu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, orang yang mengetahui isi kitab tapi tidak diamalkan mirip dengan binatang yang namanya keledai. Mathaluhum kamathalil himar, mereka mirip dengan keledai kata Allah. Tahu ada, mengilmui ada, mengamalkan mah kagak. Nah ini keledai. Yahmilu asfara, di belakangnya banyak ajaran-ajaran suci. Dia pikul keledai ini tapi dia tak mengamalkannya. Dia ada di punggungnya, lengket dengan dirinya tapi dia tidak amalkan. Jadi Al-Quran bukan untuk dipelajari saja, tapi sampai ke tingkat mengamalkan lalu mengajarkannya. Ya. Jadi ahlul Quran, itu yang ahlul Quran. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya, saat Imam Mahdi muncul nanti, Bapak Ibu mau nggak gabung dengan beliau? Pasti jawaban Ibu. Jawaban Bapak Ibu apa? Mau. Dan maunya mau banget atau mau biasa aja? Mau banget ya. Kalau begitu, pantaskanlah diri kita Bapak Ibu. Pantaskan diri kita, karena Al-Mahdi ini posisinya benar-benar sama sang baginda yang sangat kita agungkan, yang sangat kita cintai, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Maka para pengikut Sayyidina Muhammad adalah para sahabat. Nanti pengikutnya Imam Mahdi adalah orang-orang yang ada di akhir zaman, setara atau selevel gaya mereka dengan para sahabat. Oke. Di sini ahlul Quran khuluqan, akhlaknya akhlak Quran. Seperti kata persaksian para sahabat, adalah akhlaknya Rasulullah itu, kata Bunda Aisyah, itu Al-Quran akhlaknya. Sementara para sahabat karena fanatik habis kepada Rasul, macam mana mereka lihat Rasul mengamalkan Quran, seperti itu pula mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi akhlak para sahabat juga Al-Quran. Mereka nggak mau ada warna hidupnya di luar warna Quran. Itu yang pertama. Jadi saya nggak panjang-panjang ya, karena ini memang akan banyak kemari
Yang kedua, ta'atan. Ta'atan. Ta'atan ini apa? Ada perintah-perintah dalam Al-Quran yang wajib dikerjakan, dia kerjakan demi mematuhi Allah. Ini kan patuh berarti. Demi patuh kepada Allah. Ada larangan-larangan dalam Al-Quran, dia pasti tinggalkan demi patuh kepada Allah. Ta'atan. Ada amalan-amalan yang Allah perintahkan wajib, dia pasti kerjakan. Ada larang-larangan Allah yang haram, dia pasti tinggalkan karena patuh kepada Allah. Ini yang sumbernya Al-Quran. Bukan apa kata orang banyak, bukan apa yang dibuat orang banyak, bukan apa kata Pak Kiai, tapi sumbernya tak ada dalam Al-Quran. Dia mau ada sumbernya dari dalam Al-Quran. Terus, wa qurbatan. Ahlul Quran qurbah. Qurbah ini apa? Cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan amalan-amalan sunnah. Ini ahli muwasafat yang pasukan Imam Mahdi atau pengikut Imam Mahdi. Mereka adalah ahlul Quran yang mengamalkan yang sunnah-sunnah. Cara dia mendekatkan diri dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah SWT berfirman, ini hadis qudsi, siapa yang mengerjakan yang aku wajibkan kepadanya, dan meninggalkan yang aku haramkan atasnya, setelah itu dia mendekatkan diri kepadaku, qurbah ya, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Pas jam tahajud dia sudah ada di atas sajadah. Pas di waktu duha dia juga sudah ada di atas sajadah. Lepas sholat dia pasti berzikir, dan dia mengerjakan sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib, qabliyah dan ba'diyah. Masuk masjid dia pati tahiyatul masjid. Saya bukan mengarang-arang, mengada-ada, dan bukan juga untuk ria-riaan di depan Bapak Ibu. Saya tadi ke kamar kecil, pas balik ke masjid ngapain langsung tadi? Tahiyatul masjid. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok sholat sunat Buya kita? Bukankah tak boleh sholat sunat setelah sholat subuh? Wahai Bapak Ibu, yang tak boleh itu adalah sholat sunat mutlaqah. Ini yang tak boleh. Sholat sunat 2 rakaat nggak ada alasan. Lah masuk masjid alasannya tahiyatul masjid. Saya ingat ketika berguru dengan Syekh kami, Syekh Mus'ab bin As-Sa'id ya, dari Sudan. Saat kami belajar dengan beliau, kami waktu itu menamatkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari ya. Selesai alhamdulillah tuntas, tapi ada satu akhlak beliau yang kami perhatikan. Kalau dia sedang berikan kajian, kami ngaji dari subuh-subuh sampai jam 10 malam, Pak. Berhentinya cuma sholat dengan makan. Dari habis subuh, dan itu berbulan-bulan, Pak. Menamatkan kitab Fathul Bari, lalu kami dikasih sanad oleh beliau. Yang hadir adalah para ustaz-ustaz dan dai-dai se-Indonesia, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Mulai dari 350 orang, nanti tertinggal hanya 55 orang, banyak gugur, Pak. Alhamdulillah saya termasuk berhasil selesai sampai akhir. Nah, ada akhlak beliau yang kami tiru, dan akhlak ini kami dapatkan dalam hadis-hadis Nabi. Beliau kalau keluar dari masjid, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya untuk wudu, maka ketika masuk sholat sunat lagi. Walaupun hanya sebentar, masuk sholat sunat lagi, dan itu dilakukan terus. Ini namanya qurbah. Ada tuntunannya dari Rasulullah. Ada. Rasulullah itu tidak pernah mengamalkan apapun yang tidak ada infonya dan tidak ada bimbingan dari Allah. Pasti ada bimbingannya. Qurbah. Jadi qurbah apa artinya? Apa arti qurbah? Catat. Saya khawatir Bapak lupa ya. Bapaknya mengandalkan melihat dan mendengar. Habis itu kita lewat, pulang ke rumah, gimana pengajian tadi? Baguslah. Gimana? Masya Allah. Coba terangkan. Entah ya. Lupa. Tulisannya bahasa Arab semua. Wahai hamba-hamba Allah, jangan macam itu. Kita sekarang andalkan catatan. Imam At-Tirmidzi waktu dia masih remaja belajar dengan syekhnya, yang lain pada nyatat, beliau tidak. Hanya sekali-sekali saja dia mencatat, selebihnya dia banyak menyimak dengan baik. Syekhnya bertanya, Tirmidzi, yang lain pada nyatat, kamu kok tidak? Apa kata beliau? Guru yang kami cintai, minta maaf. Kertas saya terbatas, tinta saya juga tidak banyak, dan saya nggak punya duit. Jadi saya harus mengandalkan apa yang guru sampaikan itu, yang saya catat hanya yang belum saya hafal. Jadi mana-mana yang guru sampaikan saya sudah hafal, saya tidak akan mencatatnya. Berarti yang dicatat beliau yang beliau belum hafal. Sementara yang sudah hafal, beliau memang tidak mencatatnya demi menghemat lembaran kertas dan tinta. Nah, kalau bapak-bapak nggak mencatat macam ini, ingat oleh saya Imam Tirmidzi semua.
Dah hafal semua. Wahai Bapak Ibu, tulis ilmumu, ikat, kata Imam Syafi'i, dengan catatan. Kalau Bapak nggak bisa catat, pakai HP, ya, rekam. Ya, kalau nggak sempat, udah terlanjur, HP tinggal di rumah, ya sudah, teman yang punya rekaman minta dari dia, tolong dong bagikan ke kami, gitu ya Pak ya. Baik, kita lanjut. Ahlul Quran, ciri khasnya akhlaknya Quran, perintah yang wajib-wajib dan larang-larang yang haram pasti dia tinggalkan, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran pasti dia rutin mengerjakannya. Jadi pengikut Imam Mahdi pencipta tahajud. Ayahanda Ananda kita Aska, murabbi Kiai Haji almarhum Arifin Ilham, beliau adalah termasuk contoh teladan ahli tahajud yang sulit mencari tandingannya. Dan pesan beliau menjelang beliau diambil oleh Allah adalah jangan pernah tinggalkan qiyamul lail. Pengikut Imam Mahdi pasti sholat tahajudnya tidak mau tinggal. Selelah-lelah apapun minimal witir. Pengikut Imam Mahdi pasti amalan sunnahnya akrab dan tidak mau terpisah dari hidupnya. Ya, tidak mau terpisah dari hidupnya. Asal masuk masjid, dia itu masjid. Asal lepas wudu, dia sholat sunat wudu. Asal dia ada waktu, dia baca Quran, hafalannya dia ulang. Dia tidak mau sia-sia. Qurbah, dia mendekatkan diri terus dengan Allah dengan amalan-amalan soleh yang sunnat. Asal ada kesempatan, nampak celengan, walaupun sedikit dia masukkan. Terus nantiasa dia ada di terdepan dalam amalan soleh. Sehingga para sahabat-sahabat itu, Pak, kalau ditanya Nabi, siapa yang sudah mengerjakan ini? Angkat tangan sahabat. Siapa yang sudah mengerjakan itu? Angkat tangan. Jadi boleh loh ya nanya kayak gitu. Nabi nanyain sahabat di pagi hari macam itu. Siapa yang sudah berinfak tadi? Siapa yang sudah ini? Siapa yang tahajud tadi? Angkat tangan, angkat tangan. Hampir seluruh sahabat semuanya sudah. Ya. Wahai Bapak Ibu, kalau ada sahabat yang hari itu belum berinfak, maka dia akan peras keringat mencari cara bagaimana mendapatkan duit dengan jalan yang halal untuk bisa berinfak satu hari. Allahu Akbar. Seluruh sahabat qurbah. Dan ini ciri khas pengikut dan pasukan Al-Mahdi. Mereka mendekatkan diri terus kepada Allah dengan amalan-amalan sunnat. Jangan hanya mimpi, jangan hanya berharap sementara Bapak Ibu tidak memantaskan dirinya sebagai calon pengikut Al-Mahdi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, pengikut Al-Mahdi itu adalah mereka adalah ahlul dakwah. Ahlul dakwati wal jihad. Ahlul dakwati wal jihad. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergerak untuk menegakkan agama Allah. Dan ini macam-macam Pak, bukan dakwah di atas mimbar saja, bukan dakwah di podium saja, bukan berbentuk tabligh akbar. Berarti hanya ustadz dong yang bisa buat macam itu. Ahlul dakwah itu luas. Bapak tahu dengan saudara kita jamaah tabligh. Mereka bergerak kemana-mana, padahal mereka bukan orang berilmu, betul? Mereka tidak seluruhnya ulama, banyak yang awam, bahkan banyak yang baru hijrah, banyak yang bertobat, betul? Tapi lisan mereka ketika mereka datang membawa pengorbanan, membawa keikhlasan, mereka sampaikan pada tubuhnya tatuan, dengan asbab liya, orang banyak dapat hidayah. Orang-orang jauh dari masjid bisa dibawanya ke masjid. Orang-orang dari tempat maksiat bisa ditempatkan di tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir. Allahu Akbar. Ahlul dakwah, mereka tidak berkurung diri dan ilmunya tidak untuk dirinya sendiri. Ballighu anni walau ayah. Walaupun ilmunya sacuil, tapi ada tugas dari Rasulullah, sampaikan, ajarkan. Betapa banyak orang-orang yang hari ini tak pandai membaca abata. Betapa banyak hari ini orang tak pandai baca cara berwudu yang benar, cara sholat yang betul. Banyak orang hari ini tak ngerti bagaimana itu halal, apa itu haram. Innalillah. Dan sementara dia tahu, hanya sekedar mengatakan saja, terserah. Setelah itu orang ini mau ikut, tidak ikut, terserah. Beberapa kisah heroik terjadi dalam dunia dakwah jamaah tabligh. Nah, saudara yang kami cintai, ahlu dakwah. Dan apakah guru-guru yang di pesantren bukan ahlu dakwah? Mereka papan atas. Para guru-guru yang ngajar santrinya dengan sabar, mereka ahlu dakwah. Apakah yang
mengadakan acara-acara, menegur para penguasa, mengingatkan orang-orang yang batil dan mengingatkan orang yang salah, bukan dakwah. Dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Apakah orang yang dengan handphonenya menyebarkan konten-konten positif yang isinya nasihat, zikrayat, tauizah, mauizah, ibrayat dan sebagainya, bukan dakwah? Dakwah itu ahlul dakwah. Mereka apa yang ada mereka pakai untuk dakwah. Pasukan Al-Mahdi itu, pengikut Al-Mahdi, mereka tidak mau diam. Bagi mereka diam di depan kemungkaran, diam di depan kebatilan, setan. Apa kata Rasulullah? As-sakitu as-sakitu anil munkar syaitanun akhras. Orang yang diam saja, tidak bergerak, tidak berbuat saat ada yang salah dan sesat, saat ada yang batil di depannya, dia diam saja. Syaitanun akhras, dia adalah setan, kata Nabi. Dia adalah setan. Maaf Bapak Ibu, jenggot panjang, sorban gede, jubahnya Masya Allah melambai-lambai, tasbihnya wah Masya Allah, bagus itu semua. Tapi ketika ada yang salah di depannya dia diam, ada yang salah di depannya dia tidak bergerak, dia tidak ngomong. Setan tuh kata Rasulullah, setan berjubah, setan bersorban. Na'udzubillah. Jangan tersinggung ya Bapak, kan yang ngomong ini siapa? Saya apa Rasulullah? Rasulullah. Jadi saya tidak mau Bapak hanya terhipnotis dengan tampilan saya udah soleh kok, saya udah baik, alhamdulillah saya tidak buat dosa. Tapi ada yang mungkar di depannya dia diam, dia tidak bertindak, dia tidak bergerak. Demi Allah, orang ini bukan lagi waliullah, tapi setan, waliu setan kata Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi pengikut Imam Mahdi itu adalah ahlud dakwah. Mesti ngomong kita Pak, mesti bergerak. Oh enggak, kalau enggak, saya enggak mau saya dalil. Saya ini kan bukan ustaz, saya kan bukan tamatan Universitas Al-Azhar. Saya kan enggak harus jadi kayak gitu dong. Kita kan tahu mana yang salah, kita tahu kan mana yang batil, mana yang enggak benar. Bergeraklah, enggak bisa sendirian bersama. Enggak tahu jalurnya yang benar, ya sudah diskusi dengan orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki pengaruh dan pengalaman dalam dakwah. Biar kita yang menjadi tukang meramikannya. Itu juga ahlul dakwah itu. Pokoknya kita nggak mau diem saat ada di depan kita yang salah, nggak, jangan diem, jangan bungkam. Ya udahlah, sekarang kita bergerak, nggak bergerak gini-gini aja kok, kita nggak akan bakalan menang. Udahlah tunggu Imam Mahdi aja deh, gitu. Ya Allah, ini udah sesat Pak cara berpikir begini, tak boleh. Maka nanti salah satu di antara sifat utama pengikut Imam Mahdi yang terakhir adalah ahlul zuhur. Mereka tampil di depan. Alal haq, demi kebenaran mereka muncul dan mereka nggak mau sembunyi. Sekarang saya ya berdua-dua aja dengan Allah. Ya sekarang ini nggak mungkin lah. Apapun yang dibuat sekarang ini nggak akan ada hasilnya. Saya zikir, pokoknya nggak buat dosa. Semua perintah saya buat. Tahajud nanti insya Allah, duha insya Allah, puasa Senin Kamis saya nomor 1. Baca Quran, menghafal Quran. Apalagi ya rasanya udahlah itu. Maaf ya Bapak Ibu, kemungkaran banyak nggak zaman sekarang? Di kiri kanannya, depan belakangnya banyak tidak? Dan dia tutup mata dan dia tidak peduli. Padahal merasa dia diri itu sudah mendekat sekali dengan Allah. Demi Allah, dia sangat dekat dengan setan karena dia diam melihat kemungkaran. Ya, jadi pengikut Al-Mahdi bukanlah orang yang sembunyi. Pengikut Al-Mahdi bukanlah orang yang sibuk dengan diri sendiri. Karena kalau solehnya pada diri sendiri, Pak, nggak berguna. Hanya untuk dirinya saja. Yang berguna itu adalah yang tampil ke tengah-tengah umat, membawa payung kebenaran dan tidak peduli dengan caci makian, tidak peduli dengan risiko. Itulah pengikut Al-Mahdi. Dia tampil sebagai ahlul dakwah. Ya, para sahabat begitu Pak. Sambil lewat pun dia bisa dakwah. Pak, tukang ini udah masuk sholat, ya kita sholat dulu. Sambil jalan saja dia bisa berdakwah. Ya, dek, adek muslimahkah? Iya. Adek itu aurat, dosa dek, tutup auratmu. Didengar atau nggak didengar, dia ikuti atau tidak dia ikuti, saat itu tugasnya adalah dakwah. Nggak perlu pakai dalil. Qala Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu pakai dalil. Ya, karena dia tahu ini salah, ini dosa, dia ngomong, tapi baik-baik ngomongnya, dengan sopan, dengan lembut. Ya, apalagi dakwahnya pada penguasa, harus pakai bahasa yang terpilih dan seterusnya. Jadi ahlul dakwah, berikutnya ahlul jihad. Ahlul jihad, jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pergi berjihad. Berjihad Pak,
Para sahabat itu tidak pernah kering keringatnya dari jihad. Jihad yang tertinggi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Mahdi ketika muncul, memang dia selalu dari kancah jihad kepada kancah jihad yang lain. Jihad dalam artian angkat senjata. Tapi itu nanti, kalau sekarang sebelum Imam Mahdi yang muncul, jihad kita ngapain? Angkat senjata kita. Jangan coba-coba. Perang kita, perang dengan siapa? Siapa yang memimpin kita perang? Ada nggak sebab-sebab syariat yang membolehkan kita sendiri perang? Kalau tidak, jangan. Bukan itu dulu langkahnya. Tapi nanti ketika Al-Mahdi muncul, kita sudah langsung bersamanya. Jika demikian, jihad dengan harta pada hari ini sudah banyak diuraikan oleh para ulama. Ya, untuk agama Allah hartanya keluar. Untuk tegaknya agama Allah hartanya keluar. Yujahiduna bi amwalihim. Mereka berjihad membawa harta mereka. Mereka banyak berkorban dengan harta mereka. Wa anfusihim, tidak hanya cukup dengan harta, tapi diri mereka juga. Salah seorang di antara sahabat kami yang beberapa hari ini bareng dengan kami, dia tinggalkan waktunya mendampingi dakwah ini. Dia tinggalkan kesibukannya, dia dampingi dakwah ini. Dia tinggalkan aktivitasnya, bahkan keluarganya demi mendampingi dakwah ini. Dan itu bukan hanya bersama saya, dalam banyak event dan momen dia ada paling di depan. Padahal dia juga seorang pedagang. Dia adalah seorang pengusaha. Dengan hartanya, dengan mobilnya, dengan fulusnya, bi amwalihim wa anfusihim. Insyaallah kalau Al-Mahdi nanti muncul, mudah-mudahan Allah pilih dia termasuk yang ada di sampingnya. Orang-orang macam itu, Pak, berkorban, berjihad dia dengan hartanya dan dengan dirinya. Jadi kaum muslimin, Bapak Ibu mau jadi pasukan Imam Mahdi? Bapak Ibu ingin bersama Imam Mahdi? Insyaallah mau? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartamu tegakkan agama Allah, dengan dirimu tampil paling di depan. Jangan hanya harta, saya sibuk, jadi udahlah saya dukung dengan harta saja. Allah tidak mau harta saja. Allah mensyaratkan dirimu dan hartamu. Maka ahlul dakwah wal jihad harus dengan diri dan harta. Oke? Ini Bapak Ibu pasukan Mahdi. Sebelum Mahdinya muncul. Kalau udah muncul nanti, maka bab kita berikutnya adalah memang angkat senjata, Pak. Oh, Buya, saya sudah tua, kata beliau. Saya usianya sudah 60-an, berapa usia pacaran? 57. Bentar lagi juga 60. 57 itu secara hijriahnya udah 59 itu. Ya, secara hijriahnya. Ayahanda kami 58 hijriah. 58 hijriah. Kalau saya 51 baru hijriah. Masih muda. 68. 68 masih muda. Saya sudah tua, Bu, ya. Allah yang akan memberikan Bapak ayah muda kekuatan. Yang penting selama ini Bapak sudah ahlul iman, ahlul Quran, ahlul dakwah. Insya Allah pasti masa jihadnya Allah akan kuatkan tulang-tulang Bapak. Allah akan kuatkan otot dan jasad Bapak, insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah punya modal dasar sehingga kita terpilih, Pak. Kecuali yang kalau kayak gini jalannya, baru nggak mungkin itu. Tapi Allah akan maafkan dia. Ya, Allah anggap dia sebagai seorang pengikut Al-Mahdi selama yang ini dia bisa lakukan. Kalau yang bagian jihad angkat senjata bersama Imam Mahdi nanti dia tak sanggup karena memang fisiknya sudah sudah cacat, sudah buntung kakinya. Allah maafkan dia dan Allah beri dia pahala seperti pahala para mujahidin yang lain. Allahu Akbar. Jadi ini ya ahlul dakwah, ahlul jihad. Berikutnya mana? Yang ketiga, yang keempat. Saya tahu, Pak, ini pembahasan begitu cepat. Harusnya ini agak bersantai. Satu persatu kita tuntaskan satu kali pertemuan. Kita tuntaskan satu kali pertemuan. Kita tuntaskan satu kali pertemuan. Tapi saya sadar mungkin untuk bertemu ke depan mungkin sekali, kecil sekali peluangnya. Dan waktunya juga sangat lama dan jauh. Kayak sekarang 2 tahun, kelamaan. Kelamaan yang lama itu entah apa yang saya sampaikan mungkin sudah banyak yang blank ini sekarang. Ya, maka kalau begitu, bismillah, apa yang bisa dengan waktu yang tersedia sekarang, saya coba maksimalkan menyampaikan sifat-sifat dan ciri-ciri pengikut Al-Mahdi. Berikutnya yang keempat, ahlus sabri wal istiqomah. Ini dia ya, ahlus sabri, ahlus sabri
wal istiqamah. Pengikut Al-Mahdi mereka adalah orang-orang yang senantiasa sabar dan dia istiqomah. Selalu sabar, selalu sabar. Sabar yang macam mana? Ada Al-Quran nggak di tangan Bapak Ibu? Ada Al-Quran? Nah, ini saya tanya, ada AP nggak? Semuanya bisa nggak setuju AP? Ada Al-Quran di tangan Bapak Ibu? Tidak ada. Ada mushaf di masjid kita. Tolong diambil, buka. Tolong diambil, Pak. Tolong diambil Al-Qur'annya, dibuka. Ibu-ibu, buka surat Ali Imran ayat 145 146. Dibuka Al-Qur'annya. Minta tolong satu. Saya ajak kita ngaji beneran ini. Buka Quran dulu. (145) surat Ali Imran. Ibu mohon dibuka Qur'annya ya Bu ya, agar ibu-ibu betul-betul bisa menikmati bimbingan Allah untuk kita semua dalam Al-Qur'annya. Ya, 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Di ayat 146 ini Allah menyebutkan orang sabar itu 3 karakternya. Ini baru sabar. Kalau nggak kayak gini bukan orang sabar. Jadi ahlus sabri wal istiqamah. Dia adalah orang yang senantiasa sabar. Sabar itu artinya apa? Bertahan. Nggak menyimpang ke kiri, nggak menyimpang ke kanan. Ya, bertahan. Militansinya teruji. Dia alot dan ulet. Dia pantang sekali untuk mundur dan menyerah. Di sini kita lihat ayatnya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Wa ka'ayyim, betapa banyaknya, min nabiyyin, para nabi. Setelah nabi tak ada, siapa lagi sekarang, Pak? Para ulama warasatul anbiya. Betapa banyaknya para ulama qatala ma'ahu ribbiyun, berjuang bersamanya para ribbiyun. Siapa itu ribbiyun? Orang-orang yang hidupnya termotivasi dalam bimbingan Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya benar-benar dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mendampingi para ulama. Kalau zaman sekarang ya, bukan mendampingi Nabi, tapi mendampingi para ulama warasatul anbiya. Apa sifat mereka? Dan ini akan menjadi sifat pengikut Imam Mahdi. Yaitu yang pertama, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Fama wahanu, mereka tidak menjadi wahan. Wahan, tahu penyakit wahan? Apa penyakit wahan? Hubbud dunya karahiyatul maut. Fama wahanu, mereka tidak menjadi wahan lima asabahum fi sabilillah, dalam rangka mereka berjuang di jalan Allah. Mereka dirayu dengan harta, mereka tidak akan berubah. Mereka dirayu dengan jabatan, mereka tidak berubah. Mereka dirayu dengan posisi kedudukan, dengan kemasyhuran, mereka dirayu dengan dunia, mereka tidak berubah. Sabar, bertahan dia, bertahan. Dia tidak, betapa banyak hari ini, padahal dia ahli tafsir, dia doktor, dia ulama, tapi dengan jabatan akhirnya dia tumbang. Betul tidak? Betapa banyak hari ini orang yang bersorban kemana-mana gayanya ahli agama, ternyata dirayu menjadi komisaris, dirayu menjadi seorang mempunyai kedudukan di tengah pemerintah, berubah dia. Betul tidak? Habib Rizik bagaimana? Habib Rizik bagaimana? Semoga Allah istiqomahkan beliau. Beliau adalah contoh terideal di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Bukan miliaran Pak, triliunan. Tak mempan 1 T. Dikasih. Silakan tulis berapa mau. Pokoknya ngangkremin pesantren aja deh, nggak usah turun-turun lagi ke lapangan. Apa kata beliau?
selama kemungkaran masih jalan, selama kebatilan masih hidup, selama keadilan tidak ditegakkan, maka selama itu saya akan turun. Tapi kalau ini sudah di stop, insya Allah Ta'ala, nggak pun kalian kasih saya duit, saya akan diam. Begitu. FPI nggak perlu kalau saya keadilan sudah tegak. Bapak Ibu yang kami muliakan, waduh, saya diisyaratkan 15 menit lagi harus selesai. Pak, bisa saya memohon? Tapi terserah Bapak, mau 15 menit lagi? Mau 15 menit lagi? Tambah Bapak cukup 15 menit? Jadi ini Pak, ya enggak apa-apa ya. Karena ini saya rasa ini perpisahan saya dengan jamaah Munawarah. Ya. Ahlus sabar. Sabar itu artinya apa tadi Pak? Tahan. Wahan apa artinya wahan? Hubbud dunia. Dunia yang menggiurkan ditawarkan kepadanya, janganlah berdakwah lagi. Nabi Muhammad kan begitu. Muhammad, kamu tuh mau apa sih? Mau jadi raja? Oke, kami angkat kamu jadi raja. Tapi berhenti dakwahnya. Kamu mau punya harta Muhammad? Kami kumpulkan semua emas kami sejazirah Arab untukmu Muhammad. Kami kumpulkan. Atau kamu mau perempuan kali? Kami akan bariskan gadis-gadis tercantik kami pilih. Kata Nabi, tidak. Hai paman, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bukan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah, aku tak akan pernah berhenti. Jadi Nabi Muhammad tidak bergeming karena dunia, tidak bergeming. Fama wahanu lima asobahum, dia tidak menjadi lemah, dia tidak berubah karena dirayu oleh dunia, di jabatan, diiming-imingi dengan fulus, kedudukan, posisi, nama baik dan harum. Allah, dia tidak berubah Pak. Fama wahanu. Dan juga ketika dengan fulus tak mempan, dengan jabatan tak mempan, berikutnya apa? Wahan yang kedua apa tuh wahan? Karahiyatul, diancam kematian, mati karirmu, mati bisnismu, mati posisimu, mati kehidupanmu, bahkan diancam. Dan dia juga tidak berubah. Allahu Akbar. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Dengan iming-iming dunia mereka tidak berubah, sabar. Dengan ancaman, tekanan, intimidasi, dia tidak berubah, sabar. Ini dia ciri khas orang sabar itu, ya. Mereka tidak berubah. Allahu Akbar. Udah diteror, dikejar-kejar, ditangkap, habis itu dilepaskan, masih gitu aja dia. Luar biasa ini Pak. Ada orang, wah dulunya macan, ngomong di mana-mana, ketangkap sedikit keluar dah sudah jadi meong. Kemarin singa, sekarang udah tangkap sebentar aja meong. Ya, digertak sedikit kencing dalam celana. Kemarin kemana? Lah ini orang yang sabar itu fama wahanu, mereka tidak berubah karena harta dan mereka tidak pernah berubah karena ancaman. Paham Pak? Ini yang sabar. Terus lanjut. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah wa ma dha'ufu, dan mereka tidak menjadi lemah. Sekarang pimpinan saya sudah ditangkap. Sekarang organisasi saya sudah dibubarin, ya, sudah dibubarin sudah. Lemahkah dia? Tidak. Air kalau dia dicegat, dia akan cari jalan yang lain. Betul? Dia terus bergerak karena air sadar kalau dia terdiam saja dia akan membusuk dan dia berbahaya kehidupan. Sementara air itu rahmat, dia akan terus bergerak. Bagaimana caranya? Dakwah tetap jalan. Karena diperintahkan Allah bukan menegakkan organisasi, bukan memenangkan bendera, bukan mengusung kelompok, tetapi diperintahkan Allah an aqimuddin, tegakkan agama. Perjuangkan agama, wala tatafarraqu fi, dan tak boleh berpecah belah. Allahu Akbar. Ini yang sabar. Fama wa ma dha'ufu, mereka tidak menjadi lemah walaupun saya sendirian. Prinsipnya begini Pak, kalau ada 1000 orang mujahid, saya harus salah satu di antara yang 1000 itu. Bisa dilanjutkan ini ya. Kalau ada 100 cuma orang mujahid, saya harus ada salah satu di antara 100 itu. Kalau hanya 10 orang mujahid, harus ada saya salah satu di antara 10 itu. Kalau hanya satu tersisa mujahid, harus saya yang satu itu. Allahu Akbar. Begitu Pak, itu yang sabar. Wa ma khaufu, nggak jadi lemah dia. Udah teman-teman saya udah nggak ada, teman-teman saya udah pada berubah, teman-teman saya udah pada tunduk, udah pada takluk, teman-teman saya udah pada mati, teman-teman saya udah pada ditangkap di penjara. Udahlah saya nggak bisa lagi, udahlah saya di sini aja. Oh kalau kayak gitu tipenya, dia bukan tipe yang layak menjadi pasukan Imam Mahdi di akhir zaman. Terakhir, wa ma dhaufu wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah. Pantang Pak. Imam Mukhtar
Tahu Imam Mukhtar siapa? Ada filmnya yang menyebabkan bintang film. Dia adalah pemenang Oscar. Dan film ini sangat viral mendunia, mendapatkan penghargaan tertinggi ya. Tapi bintang film itu non muslim. Setelah memainkan film Umar Mukhtar, dia langsung menyatakan syahadat masuk Islam. Bagaimana Umar Mukhtar, the lion of desert, ya, singa padang pasir. Dia mengajarkan keteguhan kepada para pengikutnya, pantang menyerah. Kalau musuh sudah menggulung dirimu, sudah nampak di depan mata dan tidak ada lagi peluang untuk bisa menang, bertahanlah engkau sampai engkau syahid di tempat. Wamastakan, pantang menyerah. Diserahkan tangan pada musuh, bawalah saya. Lalu musuh akhirnya membelasah dirinya, menguliti hidup-hidup, menghinakannya lalu membunuh. Lebih bagus berperang antara terbunuh di tempat perang atau dia yang membunuh di tempat perang. Prinsipnya itu. Akhirnya seluruh pengikutnya ketika sudah terkepung, mereka ikat lutut mereka, ya, kaki ini mereka ikat dengan senapan ala kadarnya melawan tank-tank baja. Mereka tetap menembak walaupun pada akhirnya mereka digilas. Ini dianggap bunuh diri kah? Karena mereka mau lari kemana? Kalau ketangkap mereka dihabisi, disiksa, dicongkel segala informasi segala macamnya. Jadi mereka memilih sabar. Ini dia wamastakanu, mereka pantang menyerah. Ini yang sabar itu, Pak. Baru penutupan ayat, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Itu yang sabar. Itu yang disebut sabar. Ini sabar dalam hal perjuangan ya. Ada sabar dalam hal ibadah yang ini tadi. Hulukan, ta'atan, kurbatan. Dia tetap bersabar dalam hal ibadah. Dalam hal akhlak dia sabar. Orang mencibir dia, orang mencemeh dia tidak peduli. Sebodoh. Dalam hal menjalankan ketaatan, salat 5 waktu berjamaah dia sabar. Dia tidak mau di saf kedua, dia tidak mau di saf ketiga. Dia ingin terus ada di saf pertama. Allahu Akbar. Ini sabar, Pak. Jadi ada sabar dalam hal ibadah, ada sabar dalam hal perjuangan. Paham sampai di sini, Pak? Ada sabar dalam hal ibadah, ada sabar dalam hal karena misi kita dihidupkan oleh Allah ke muka bumi hanya untuk dua. Satu, untuk mengibadahi Allah. Dua, untuk memperjuangkan agama Allah. Nggak ada yang lain. Ini misi utama kita dihadirkan Allah ke muka bumi. Ada dua, ulangi balik. Satu, mengibadahi Allah dan itu butuh sabar. Yang kedua, memperjuangkan agama Allah itu butuh sabar. Ya, dan sabar macam inilah yang layak menjadi pasukan Al-Mahdi insyaallah taala. Dan istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Sabar, terus sabar, terus sabar. Ibarat mata rantai yang putus-putus, Pak. Sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Itu istiqomah namanya. Baik, terakhir pasukan Al-Mahdi adalah pengikut Al-Mahdi ahlul zuhur 'alal haq. Ini yang kelima. Ahlu az-zuhur 'alal haq. Orang-orang ini senantiasa tampil membawa kebenaran dan membela kebenaran. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, mereka tak mau sembunyi. Mereka tidak mau hanya ngurus diri sendiri. Tidak, mereka tampil. Ahlu zuhur 'alal haq. Mereka senantiasa ada di depan. Bahkan amalan mereka juga terang-terangan. Permisi Pak, mau kemana? Saya mau duha. Ini jam duha, waktu udah mau habis. Padahal sedang meeting, sedang rapat. Ahlu zuhur, dia nggak peduli. Ya, dan dia tak peduli, dia pelari jenggot. Kamu kan pegawai saya. Terus kenapa Pak? Di sini tak boleh ada jenggot. Jenggot urusan pribadi saya, kerja adalah urusan lain. Saya akan kerja secara profesional. Bapak pasti puas selama ini kan kerja saya, dan ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Zuhur, tampil dia. Dan dia tampil dengan segala gayanya, segala akhlaknya, ketaatannya, kurubahnya, tampil terang-terangan. Kalau orang berinfak malu, ya, karena dia hanya berinfak 10.000 saja, cuma 5.000 yang lain berinfak 20.000, 50.000, 100.000, dia hanya kecil, tapi dia miskin, segitu cuma dia bisa, dia tidak malu-malu. Ahlu zuhur, dia tampil berapa? 5.000. Tapi orang tahu dia termiskin di kampung itu, tapi dia tampil 5.000. Ahlu zuhur, seperti kata Rasulullah, Badiru bil amal. Terang-teranganlah kamu dan saling menampakkanlah kamu amalan-amalan di akhir zaman. Gitu Pak. Hari ini orang terang-terangan bermaksiat. Kenapa mereka tak malu? Dan kita mau terang-terangan di atas ketaatan kita malu. Ada apa ini sebenarnya? Orang mereka mensyiarkan kebatilan. Laki-laki pakai anting-anting, wanita pakai tato, buka jilbab. Ya, itu adalah maksiat. Tempat diskotik, tempat pelacuran mana-mana. Happy saja mereka, pede saja mereka. Ya, bahkan mereka publikasikan diri sebagai penjajah seks murahan dan mereka happy saja, tidak malu-malu. Kenapa kita melakukan ketaatan kesolehan di akhir zaman ini malu-malu? Saya malu. Nanti
Nanti orang bilang saya keterlaluan taat sehingga lewat zuhur berjamaahnya. Nanti orang bilang saya terlalu soleh. Ya Allah, meninggalkan ibadah hanya karena orang itu syirik tertinggi, Pak. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, gara-gara orang kita tinggalkan amal soleh, itu syirik tertinggi. Jangan sampai, jangan sampai. Al-zuhur alal haq. Pengikut Al-Mahdi itu tampil dia, asal ini benar dia tampil, dia paling di depan dan dia tidak peduli cibiran, cemehan, apapun tanggapan orang, terserah. Di akhir zaman kita harus tampil membawa kebenaran. Tampillah dengan gaya, tampillah dengan sifat, tampillah dengan ibadah, tampillah dengan akhlak. Allahu Akbar. Itu yang terakhir, ahlul zuhuri alal haq, kemudian ahlul tafa'uli bin nasr. Ya, ini yang terakhir. Apa itu tafa'ul? Optimis. Jadi orang-orang yang akan menjadi pengikut Al-Mahdi itu mereka bukan manusia mutasyaim, pesimis, tidak. Dia selalu optimis. Allah pasti menangkan kita, Allah pasti tolong kita, Allah pasti bersama kita. Optimis. At-tafa'ulu bin nasr, dia optimis Allah akan menangkan. Kemenangan itu tidak selalu dalam bentuk kita langsung berjaya, Pak. Coba beberapa kali event-event kita yang hampir saja di ujung kemenangan tiba-tiba kandas. Orang-orang yang ini dia sabar, dia sabar istiqomah, dia tetap optimis. Mungkin belum sekarang, tapi insya Allah nanti. Sama dengan kami, Pak, sebagai atlet memanah di pesantren-pesantren, mereka ketika memanah ceteng banyak melesetnya, tapi dia optimis. Nanti insya Allah lama-lama saya akan bisa tepat sasaran. Dia latihan terus optimis dan ternyata benar, Pak. Baik, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami muliakan, ini adalah 5 sifat pengikut atau ciri-ciri pengikut Imam Mahdi. Kira-kira ada nggak di antara sifat-sifat ini yang mustahil kita buat? Kan tidak ada, kan? Ada nggak di sini kriterianya harus bisa terbang, harus sampai ke tingkat kalau disiram air hujan nggak basah, ya dalam mobil aja biar nggak basah. Harus nggak kebakar oleh api, harus kebal peluru, ditembak nggak mempan. Ya, dan orang ini harus bisa berpindah dari kota Bekasi pindah ke kota Bogor dalam hitungan detik. Harus itu syaratnya, itu baru nggak masuk akal. Ini masuk akal semua nggak? Ini bisa nggak dibuat ini semua? Bisa. Bapak mau? Bener, Bu? Ibu mendukung bapak melakukan ini, Bu? Iya, iya, Bu. Mana anggukannya cuma berapa orang? Ibu setuju bapak-bapaknya kayak gini semua? Allahu Akbar, alhamdulillah, ini ibu istimewa. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah kami cintai. Selesai. Nah, baru selesai. Menurut saya ini pengajian super kilat, dikebut ini kajian. Bapak nyadar nggak kalau kajian kita ini terasa nggak ngebutnya? Terasa tidak? Harusnya kan agak tenang, agak santai. Tapi walaupun ngebut bisa dicerna dengan paham, mudah. Allahu Akbar, jangan dihapus. Jangan dihapus. Saya baru tahu tadi judulnya itu di mobil. Saya tanya sama Pak Subarka, apa tema kita sekarang? Beliau katakan ciri-ciri sifat pasukan Imam Mahdi. Langsung saya cari pena, langsung saya tulis, Pak. Nah, itu bedanya kalau ada sedikit modal ilmu, apapun temanya nggak ada masalah, nggak perlu persiapan diri 1 minggu sebelumnya. Ya, padahal baru tahu tadi. Saya tulis karena ini saya sudah baca semuanya. Ciri-ciri pasukan Al-Mahdi itu kita pelajari 1, 2, 3. Wow, masya Allah, Allahu Akbar. Ini hamba-hamba Allah, sifat para sahabat ini seluruhnya. Oke, semoga bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Kalau ada diskusi saya serahkan. Kalau memang sudah habis ya sudah. Maka hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita berdoa ya. Kita angkat tangan bersama-sama, aminkan doa ini. Tapi di sini kita bisa untuk pesantren. Bismillah. Bapak Ibu, tadi